Kak. Iya, Kak. Oke, kita mulai. Nah, ini kita di bab 1 ini belajar tentang komunikasi bisnis. Oke, jadi pembahasan kita tentang kombinasi bisnis ini. Nah, ini untuk materi setelah UTS itu memang yang referensi yang kita gunakan adalah BIMS ya. Kita akan membahas tentang kombinasi bisnis dan laporan keuangan konsolidasi. Jadi referensi yang kita gunakan hanya BIMS ya, dan gunakan Revit lagi. Nah, tujuan pembelajarannya teman-teman yang pertama kita akan memahami motivasi ekonomi ya yang mendasari terjadi gabungan usaha. Kemudian yang kedua mempelajari alternatif tentang berbagai kombinasi bisnis, ya, baik dari perspektif legal maupun akuntansi. Yang tiga mengenalkan konsep akuntansi dan jadi dalam akuntansi kombinasi bisnis ini dia ada pembelian atau negosiasi. Nah, di konsep yang kita pelajari di bab ini kita lebih menekankan kepada pendekatan akuisisi atau purchase. Yang keempat, mengetahui bagaimana perusahaan mencatat nilai wajar ya, dan integritas dalam belasan. Lampiran review perusahaan akuntansi itu pooling of interest, tadi. Bahkan salah satu metode ya yang digunakan dalam konteks pertama adalah lampiran tambahan yaitu Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama tentang berbagai ekonomi ya dalam kombinasi bisnis. Itu kombinasi bisnis. Pada dasarnya kombinasi bisnis adalah kegiatan aktivitas bisnis yang disebutnya bisa. Oke teman-teman. Jadi kalau kalian bayangkan ketika melakukan proses kombinasi bisnis, dibayangkan ada dua perusahaan ketika ada PTB, maka aktivitas bisnis yang bisa. Misalnya PTA bergerak di dana, dan contoh dia otomotif, PTB dia bergerak di dana, cadang. Nah ini ketika PTA mengakuisisi PTB ya, industrinya ya, perusahaan otomotif cadang, dan dia lakukan akuisisi dalam hal ini penggabungan ya. Nanti PTB tadi digabungkan ke PTA. Ini contoh dari kombinasi bisnis. Nah, kalau melihat dari tipe kombinasi bisnis ini secara umum ada tiga. Ada integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan kolaborasi. Nah, sebenarnya kalau kalian melihat lagi dan kombinasi kalau pelajaran khusus ya teman-teman tentang strategi manajemen itu merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah melakukan integrasi pada pelajaran strategi. Integrasi ini terdiri dari dua ya kalau kita lihat. Pertama integrasi horizontal ya. Jadi integrasi horizontal ini bergabungnya perusahaan yang berada pada lini bisnis dan pasar yang sama. Jadi contohnya itu kalau kita nah itu awal mulanya menjadi Facebook information perusahaan dan media sosial. Nah dia mengakuisisi perusahaan juga ya dan bergerak dan media sosial saja memang galeri ya, tapi dia dikategorikan sebagai media sosial. Nah pengakuisisian Facebook ya dengan
core bisnis berupa perusahaan media sosial, dia mengakuisisi Instagram juga di bisnis yang sama-sama media sosial dan pasar yang sama juga. Nah, itu merupakan contoh horizontal. Misalnya Facebook dia mengakuisisi Instagram, sosial, integrasi horizontal. Nah, kemudian ada lagi integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini bergabungnya usaha yang melakukan kegiatan berbeda, baik ketika produksi dan distribusi. Nah, jadi berbeda dengan horizontal ya. Kalau vertikal ini dia tipe usahanya berbeda. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, dia masih di tingkat produksi atau produksi. Nah, contoh ya, misalnya perusahaan mie instan, misalnya perusahaan mie instan. Nah, perusahaan mie instan ini dia mengakuisisi di sektor hulunya, perusahaan terigu. Jadi mie instan itu kan bakunya terigu. Nah, bakunya dia mengakuisisi terigu. Nah, ini salah satu contoh bentuk integrasi vertikal. Kemudian mungkin perusahaan mie instan ini setelah dia memperoleh bahan baku, dia mengakuisisi perusahaan terigu, dia kemudian instan, mungkin dia juga nanti akan memproduksi perusahaan-perusahaan lainnya yang berkaitan. Misalnya ada contoh di distribusi dia mengakuisisi misalnya minimarket, beberapa minimarket. Nah, dilihat dari core bisnisnya itu berbeda. Ada perusahaan terigu, produksi terigu, perusahaan mie. Di sini ada perusahaan farmasi, dia bergerak di bidang penjualan video. Nah, ini diakuisisi semua oleh perusahaan itu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dari proses produksinya, kemudian dari bahan baku produksinya, kemudian tersebut, yang di proses sebuah mie ya, kemudian mie tersebut didistribusikan di channel penjualannya, dalam hal ini adalah minimarket. Itu satu kesatuan, makanya dikategorikan integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal ini dilihat dari tingkat produksinya ya, ataupun distribusi. Jadi tadi tergantung mau posisi bagian mana, atau mau aktivitas seluruhnya juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengoperasi. Dan yang di sini biasanya sih kalau pengoperasi besar sekali ya. Kalau di Indonesia sih saya contohnya kalau kita lihat pengoperasi ini bisa grupnya Astra itu, Astra itu pengoperasi dan Astra otomotif, asuransi ya, ada Astra juga ya, Agro ya, pertanian, atau juga kalian contoh perusahaan Haritano misalnya. Grupnya Trans TV, Transmart ya, dia bergerak di bidang penyiaran ya, dia bergerak di bidang retail ya dengan Transmart. Dia juga bergerak di bidang perbankan ya, Bank Mega ya, maupun di bidang travel ya. Terus segala macam juga dianggap sebagai satu kesatuan ya, jadi dia ada barang, ada jasa, itu konglomerasi. Di konglomerasi itu baratnya dia udah kayak gurita gitu, jadi dia punya selain menguasai juga industri, di sini kan contoh industri penyiaran, kemudian dia kuasai juga asuransi, macam-macam. Satu kesatuan untuk menutup dengan berbagai jenis barang dan jasa berbeda dikatakan konglomerasi. Tapi kalau di timur itu contohnya dulu punya kalah konglomerasi. Oke, itu tipe kombinasi bisnis. Nah, ini kenapa sih ada alasan ya dilakukan kombinasi bisnis? Yang pertama adalah orang yang jadi di sini kalau misalnya kita
mengakuisisi perusahaan produsen yang memproduksi bahan baku dengan akuisisi kita bisa mendapatkan harga yang murah ya, karena memang ketika diakuisisi mau tidak mau ya ketika kita membutuhkan bahan baku tinggal digunakan aja ya sebesar harga pokoknya, jadi tidak perlu harga yang lebih mahal apabila kita membeli dari pihak ketiga. Nah kemudian menurunkan risiko usaha. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan Indomie tadi teman-teman, kalau misalnya dia langsung ke toko-toko ya ada risiko ya, jadi dia mau mesti minimarket ya, kan penjualannya mungkin lebih luas ya jangkauannya. Atau juga dia daripada membangun pabrik baru ya untuk bahan baku saja, dia ya udah kita akuisisi aja perusahaan bahan baku yang sudah beroperasi. Ada penurunan risiko. Kalau misalnya dia membangun pabrik baru kan kemungkinan risiko pabrik tersebut mungkin ada gangguan produksinya kan besar ya, dalam pembangunan juga menggunakan tenaga. Lebih baik langsung akuisisi perusahaan. Nah, sudah jelas. Nah kemudian mengurangi waktu tunda ini ya terkait tadi teman-teman dalam proses perolehan bahan baku ya, dengan kita menguasai produsen ya, menguasai produksi ya, ini produksi waktu tunda untuk memperoleh bahan baku. Kemudian menghindari pengambil alihan ini sebenarnya merupakan strategi ya, apabila perusahaan dia tidak mau diambil alih oleh perusahaan lawan misalnya. Jadi dia lebih baik ya udah diakuisisi oleh grupnya sendiri gitu. Kemudian mendapatkan aset tidak berujung ya, nah, misalnya kita mau akuisisi perusahaan tadi ya terigu, nah itu kita memperoleh lisensi bagaimana membuat terigu menjadi bahan baku baik gitu ya. Kemudian ada juga di situ ada royalti, trademark ya. Trademark itu ya ini misalnya kayak tepung terigu yang terkenal misalnya Bogasari, itu kan trademark ya. Nah itu aset tidak berwujud yang mungkin bisa kita peroleh. Orang kalau hanya tepung kue itu ya Bogasari gitu, itu udah trademark. Kalau misalnya kayak pasta gigi adalah Pepsodent, itu dia trademark aset yang tidak berwujud. Orang itu udah, masyarakat itu udah kenal, udah familiar. Nah kemudian alasan lain yaitu seperti aspek perpajakan, teman-teman ya, mungkin ada strategi perpajakan yang dia harus bukan merger ya, itu bisa digunakan. Jadi kemudian ada aspek bisnis, jadi aspek bisnis pada dia ingin memperbesar pangsa bisnisnya ya, jadi memperbesar bentuk organisasinya ya. Jadi biar bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sejenis atau perusahaan-perusahaan yang produksi atau kemudian alasan pribadi ya, alasan pribadinya ya tergantung orangnya ya tentunya. Kayak misalnya Pak Erick Thohir itu beli lah ya Inter Milan itu ya mungkin alasan pribadi kalau dia fansnya Inter Milan kayak gitu. Mungkin ada pengusaha kayak Harikano, mungkin ada alasan pribadi mungkin ada nilai historisnya itu macam-macam. Jadi ini contohnya dari beberapa alasan kenapa dia dilakukan. Nah kemudian teman-teman kita lanjut tentang potensi pelanggaran dalam kombinasi bisnis. Di Amerika memang diatur ya adanya pelanggaran ketika hubungan kombinasi bisnis ini dia diatur tentang antitrust ya, anti kartel. Nah jadi di sini Komisi Perdagangan Federal Amerika melarang pengambilan staples oleh Office Depot. Nah jadi di sini mungkin ada kasus di mana Office Depot ini nggak boleh melakukan pengambilan staples ya, karena nanti akan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kalau di Indonesia, di sini ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya. Jadi di sini di Amerika punya regulasi ya, ada beberapa regulasi tergantung departemen yang ada di Federal Reserve-nya, ada transportasi, ada Komisi Komunikasi, macam-macam di situ regulasinya ya. Jadi beberapa negara bagian USA telah memiliki undang-undang antitrust yang melarang rumah sakit untuk mengerjakan proyek besar. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya ada rumah sakit ya, beberapa rumah sakit bergabung dia melakukan proyek bersama, itu dia nanti dikhawatirkan apa terjadi monopoli teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya kayak kita contoh aja lah ya, industri penerbangan kita kan sebenarnya oligopoli ya, jadi hanya ada dua secara garis besar sih ada
perusahaan ya, sama perusahaannya grupnya Lion ya, sama perusahaan grupnya Garuda ya, Garuda ya Sriwijaya bergabung dengan Citylink, kemudian kalau dari grupnya Lion ya Lion Air, Batik Air, nah itu ya Batik Air, Lion Air, Wings Air. Nah itu di situ kan kalau kita lihat mereka menerapkan harga tiket pesawat ya berdasarkan ya oligopoli mereka ya. Makanya kemarin sempat ada tiket pesawat itu ketika harga aftur turun, tapi tiket pesawat juga turun. Nah itu salah satu dihindari ketika perusahaan tersebut melakukan kombinasi. Nah kayak misalnya nanti ada cerita yang baru nih, misalnya Grab sama Gojek ya, mau kawin istilahnya, mau melakukan merger. Nah itu harus dilihat lagi tuh teman-teman. Ini efeknya nanti persaingan menjadi sehat ya. Nah makanya nanti dilihat oleh KPP. Tandanya nih mereka gabung ya. Grab kan mereka saingan ya awalnya Gojek saingan sama Grab. Nah kalau mereka bergabung udah kombinasi bisnis, melebur dan merger, nah ini nanti konsumen harus dilihat lagi sehat nggak mereka menetapkan harga jualnya, naikkan makanan, fee-nya udah macam enggak kondisi yang sebenarnya enggak, atau misalnya mereka markup ya kita mau tidak mau terpaksa terima ya, karena nggak ada lagi opsi pilihan yang kedua. Misalnya ada dua pesaing kayak Grab naikin harga gitu, Gojek mungkin ya, ataupun sebaliknya ada yang ada problem. Nah kalau misalnya kombinasi bisnisnya sudah dianggap sudah tidak sehat, maka nanti ada peran komisi pengawas persaingan besar. Oke teman-teman, kita lanjut tentang bentuk kombinasi bisnis ya. Legal kombinasi bisnis secara garis besar sih ada dua ya. Ini dari aspek legalnya ya, legal kombinasi bisnis yang pertama adalah merger, yang kedua konsolidasi. Nah, merger ini terjadi apabila satu perusahaan yang mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain, perusahaan yang diambil alih itu ya. Nah, ini jadi notasi A ditambah B karena tidak beroperasi atau kemudian aset dari B ini semua pindah ke A, biar A melakukan operasi perusahaannya secara normal ya, yang terdiri dari operasi perusahaan aset A sendiri tambah dengan aset B. Nah untuk konsolidasi ini terjadi apabila dibentuk satu perusahaan baru sebagai pengambil alih aset ya. Jadi kita menciptakan perusahaan baru ini, untuk perusahaan baru yang mengambil alih aset kedua perusahaan tersebut ya. Operasi atau lebih perusahaan terpisah dan perusahaan yang bergabung. Jadi kalau aplikasinya A ditambah B sama dengan C. Maaf. Jadi di sini teman-teman, jadi ada dua perusahaan ya, ketika diambil alih ya, perusahaan diambil alih oleh perusahaan baru ini dikatakan A plus B bergabung, A dan B-nya sudah terpisah, sudah ditutup ya, sudah hilang ya. Ini tinggal C. Ya. Ya. Oke. Nah di sini merger PTA ya. Ini PTA mengakuisisi aset bersih ya, aset PTB itu terhadap kas, lainnya ada sekuritis. PTB ditutup dan PTA melanjutkan operasi atas aset dan liabilitas. PT Bank JB Niaga itu kan angkanya PT Bank TBK pada tanggal 15 Oktober 2008. Jadi ceritanya itu Bank JB Niaga itu berdiri sendiri. Jadi sebelum tahun 2008 ada PT Bank JB Niaga. Izin Pak. Ya. Maaf, suara Bapak terputus-putus jadi kurang jelas Pak. Banyak noise-nya, banyak noise-nya gitu Pak. Kayak kresek-kresek suaranya Pak. Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa.
Oke, bentar, saya setting ulang, bentar. Satu, dua. Jelas tidak teman suara? Masih kayak tadi, Pak. Kayak kecil gitu, Pak, suaranya. Suaranya. Oh, bentar, berarti ini. Jadi di sini kalau melihat Bang CB Niaga, dia mengambil Lipo. Jadi Lipo udah nggak ada lagi. CB Niaga mengoperasikan semua aset dan utangnya sih. Nah, di PTD untuk akuisisi ini konsolidasi ya, P ditambah F sama dengan T. Nah, jadi di sini dia mengakuisisi aset bersih PTI dan PTF dengan cara menggunakan saham PTE dan PTF. PTD melakukan usaha dengan perusahaan. Nah, jadi di sini contohnya ini kasus di tahun 2000 ya, tentang konsolidasi atau mergernya Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri terdiri dari empat bank yang bergabung menjadi satu. Kemudian 4 bank tersebut ditutup, kemudian bergabung menjadi satu. Bank Mandiri contohnya. Nah, kemudian penggunaan terminologi ya dalam pandangan bisnis secara umum. Merger dan konsolidasi merupakan kombinasi bisnis dan bisa melibatkan atau tidak melibatkan penutupan perusahaan yang akuisisi. Pada bab ini, merger dan konsolidasi hanya satu jenis akuisisi perusahaan yang akuisisi. Nah, kemudian konsolidasi juga merupakan terminologi. Jadi kita lihat ketika kita konsolidasi berdasarkan akuntansi dan metode akuntansi itu menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasikan pada perusahaan. Nah, kemudian di sini akuntansi pada kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis di sini menurut pasti ya satu transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan dia mengambil alih. Pengakuisisi itu memiliki pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadang-kala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau penggabungan setara. Penggabungan setara itu ya tidak ada pengakuisisi, boleh juga ada. Nah, di sini kemudian akan muncul ya, hubungan antara entitas induk dan entitas anak. Jadi akan muncul adanya entitas induk dan entitas anak. Apabila ada kondisi yang pertama adalah pengakuisisian perusahaan itu, perusahaan anak itu kurang dari 1%. Jadi kalau kurang dari 1%, berarti nanti akan ada entitas induk dan entitas anak. Jadi sama kayak pusat sama cabang ya. Atau di sini perusahaan yang diakuisisi tidak ditutup, jadi perusahaan yang tetap operasi seperti biasa. Cuma posisinya masih berbeda, jadi perusahaan yang diakuisisi sudah menjadi entitas anak dari perusahaan yang akuisisi. Nah, kemudian di tahun 1950, akuntansi penggabungan usaha itu menggunakan dua metode. Pertama, pooling of interest method dan jadi di sini setelah GAP ya maksudnya ya akuntansi standar akuntansi di Amerika itu dari 50% 2008 itu dia menggunakan metode akuisisi. Jadi purchase method itu sama dengan metode akuisisi. Istilah lain dari purchase method adalah acquisition method atau metode akuisisi. Nah, sebagian besar pelaku ekonomi ini melarang adanya metode metode ini tidak terlalu mendapatkan keadaan sebenarnya karena dia menggunakan metode buku. Jadi kalau nilai buku itu digunakan, dia tidak menggunakan nilai wajar ya, jadi hanya menggunakan nilai buku sehingga tidak relevan ya menghasilkan nilai yang sesungguhnya dari aset tersebut itu tidak tergambarkan. Selain itu juga pooling method ini ya, menggabungkan kepentingannya itu untuk memperbesar bisnisnya. Nah, bisnisnya dia lebih mudah mengakuisisi perusahaan itu dan cepat prosesnya, karena dia hanya jadi tidak
langsung digabungkan. Nah, kemudian IASB itu melarang penggunaan polymetode ya, dan hanya menetapkan penggunaan akuisisi method. Nah, penghapusan metode polling membuat gap ya menjadi lebih konsisten dengan standar akuntansi. Jadi standar akuntansi Amerika itu kan dulu menggunakan dua metode, pooling dan purchase. Nah, sekarang pooling di gap ini tidak digunakan lagi, sehingga dia hanya menggunakan metode purchase yang digunakan saat ini oleh standar akuntansi internasional. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini teman-teman di sini melakukan pencatatan atas perolehan panduan pencatatan koordinasi bisnis. Jadi di sini dalam melakukan pencatatan ini kita menggunakan nilai wajar. Apabila kita sekuritas ekuitas diterbitkan, jadi perusahaan penerbitan saham, ya. Nah biaya registrasi dan penerbitan sekuritas atau saham itu dia mengurangi additional capital yang kurang atau excess of fund. Nah, kemudian apabila ada biaya-biaya lain, biaya lain biaya apa namanya konsultan, kemudian ada biaya legal, ataupun biaya manajemen salaries, itu dianggap sebagai biaya yang dicatat sebagai beban atau expense. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Pada saat perusahaan yang diakuisisi menyerahkan aset selain kas yang sebagai bagian dari perusahaan kombinasi, maka setiap gain loss yang terjadi dari penyerahan aset tersebut dicatat sebagai current income. Di sini, kalau misalnya dia menyerahkan aset berupa tanah ya, nah, pada saat diserahkan itu ternyata tanah nilai harga gainnya diambil sebagai current income. Kemudian selisih lebih yang diperoleh kas, aset selain kas, utang dan sekuritas ekuitas digunakan nilai wajar atau fair value aset mesti diambil dan dicatat sebagai. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membeli sebuah perusahaan lain dalam hal ini perusahaan anak, itu di mana kita membayar hubungan awalnya. Jadi misalnya perusahaan anak itu nilai wajar aset bersihnya 100, itu kita membayar dengan harga 120. Nah, otomatis di situ 120 hanya ada selisih sebesar 22 yang dianggap sebagai yang dicatat sebagai goodwill. Balikannya, jika nilai wajar aset bersih yang diperoleh itu lebih nilai kas atau selain kas yang diserahkan, jadi di sini kita membeli lebih banyak perusahaan dengan nilai wajar yang wajar aset bersihnya itu 1.000, nah, misalnya kita beli ya harga dikatakan jadi harga 700, nah itu berarti ada 300 sebagai gain ya, dari gain purchase atau dari. Jadi kalau misalnya kita membeli sebuah perusahaan ya, dengan harga yang lebih murah dari nilai aset wajar ya, dengan nilai wajar, nah itu kita akan memperoleh catat gain, nama istilah akunnya ya, gain on gain purchase. Nah ini contohnya, jadi pembukaan PT ini PT Corp menerbitkan 100 saham ya, 100.000 dengan harga 10 ya, perdagangan PT Slot harga saham PT Corp saya sebesar 16 lembar. Jadi sini kalian catat ya, pertama adalah catat common stocknya dulu yang dikeluarkan ya, sejuta, kemudian PIC-nya sebanyak dan. Nah kemudian di sini PT Corp membayar tunai ya, besar 80.000. Nah kalau biaya konsultan kalian langsung catat ke investment expense. Kalau ada biaya akuntansi, biaya legal, biaya manajemen salaries itu dicatat sebagai. Nah yang kalian tidak catat sebagai investment expense adalah ketika bicara apa untuk biaya pendaftaran ya atau penerbitan
dia pendaftaran atau penerbitan sekuritas ini dia dicatat sebagai pengurang additional benefit. Izinnya kurang. Apa itu data yang dikeluarkan adalah. Nah di sini ada asumsi bahwasanya PT SON itu ditutup, sehingga di sini aset-aset yang teridentifikasi berpindah ya dialokasikan ke POP dan selisih harga perolehan dicatat sebagai. Nah ini kalau kalian catat, kalau lihat di sini di awalnya kan catat investment ya. Nah ketika perusahaan tersebut dibubarkan, itu investmentnya kita hapus kredit. Nah kemudian kita munculkan semua kita dapatkan dari akuisisi. Ini asetnya Sun ya, itu kita pindahkan, kita akuisisi, kita pindahkan ke data di perusahaan kita ya. Nah ini untuk pencatatan itu ada pengakuisisian. Nah untuk mengidentifikasi aset bersih yang diperoleh, kita harus identifikasi terhadap aset apa dan aset wujud. Termasuk apa? Aset tidak terwujud teridentifikasi yang berasal dari kontraktual atau legal identifikasi. Misalnya aset yang baik ya. Lisensi seperti itu. Kemudian ada proses riset dan pengembangan. Proses riset dan biaya yang aset-aset yang digunakan untuk riset dan pengembangan ini harus ditingkatkan. Kemudian orang yang dapat dialihkan atau kontingensi. Jadi di sini contohnya adalah ini ya apa garansi ya atau waran garansi ya itu kewajibannya di masa mendatang kurang lebih tahun. Nah kemudian beberapa kontraktual yang tidak dapat kita kalau misalnya kontrak yang itu tidak bisa dialihkan terus kita identifikasi. Untuk PSAK 22 itu aset yang teridentifikasi. Isinya adalah dia harus dapat dipisahkan. Isinya dapat dipisahkan itu dapat dipecah dari entitas dan dijual. Kalau kas itu bisa diangkat ya. Juga kalau misalnya barang dagangan itu bisa dijual. Dan juga aset itu bisa dilisensikan sebelum. Nah itu bisa diperlukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut memiliki lisensi untuk dilakukan. Atau di sini ada yang timbul dari hak kontraktual atau lain tanpa memperhatikan apakah yang berbeda atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban. Jadi di sini kalau muncul hak kontraktual atau muncul hak hukum lainnya, jadi mungkin timbul adanya sisi kontrak kewajiban hukum yang harus kita wajibkan ya, atau kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah itu harus kita bisa identifikasi. Oke, kita lanjut ke penetapan nilai wajar ke aset bersih. Nah di sini ketika kalian menetapkan nilai wajar, kan beberapa urutan adalah menggunakan harga pasar. Nah harga pasar yang digunakan ini adalah yang didasarkan pada data yang bisa kita peroleh dengan kekuatan dari pembeli maupun penjual. Misalkan tanah, itu harga tanah, itu bisa kita lihat di ya harga pasar jual dengan misalnya dari pasaran harga tanah tersebut dia berapa lokasi dari mana kita bisa tentukan. Itu juga kalau misalnya aset-aset berupa investasi itu bisa kita tentukan harga pasarnya nilai jual di pasar saham. Nah kalau misalnya kita tidak menemukan data di harga pasar, kita bisa turunkan, kita bisa menggunakan nilai saat ini atau present value atas estimasi arus kas masa datang suatu tingkat tersebut berdasarkan alat ukur yang bisa ditemui ketika tentang kita ini nilai-nilai ini ya variabel variable
value dari manajemen keuangan ya yang sudah kalian pelajari. Nah, kemudian ditentukan dengan menggunakan nilai estimasi. Nah, kalau kita menggunakan nilai estimasi, itu berarti biasanya menggunakan penilai atau kantor jasa nilai. Ya. Biasanya menilai yang bisa estimasi. Jadi kalau misalnya tidak menurut harga pasar, tidak bisa juga dicari dengan present value, ya estimasi. Jadi estimasi misalnya ya, untuk estimasi dari atau estimasi nilai agak benar ya, jadi Anda tidak tahu nilai pastinya dan nilai pabrik. Nah kalau dia menggunakan nilai estimasi, dia menggunakan metode tersebut. Nah di sini pengecualian pada aturan nilai wajar ini adalah yang tidak boleh atau tidak perlu mengikuti nilai wajar ya, itu kemudian panduan normal ya, pajak dan utang yang ditanggungan. Kalau pajak kan dia mengikuti aturan perpajakan ya teman-teman ya, nilai utang. Kemudian dana pensiun dan tunjangan lainnya ini harus ini ya penilaian aktuarial ya. Kemudian operating risk dan capital risk. Jadi operating risk maupun capital risk ini dia ditentukan apa? Dilihat dari kontraknya. Kontraknya itu sudah jelas itu berapa nilainya, kemudian bunganya sudah kita ikutin aja. Nah kemudian sini goodwill pada pembukaan perusahaan yang diakui tidak diberikan nilai. Jadi misalnya nih kita mau gitu ya. Nah, B ini punya goodwill yang kita akuisisi perusahaan. Nah goodwill yang kita peroleh ini tidak diberikan nilai atau mau jadi. Nah, ketika PTB itu dalam PTB itu dia punya. Nah ketika perusahaan PTA ini goodwill yang ada di PTB itu tidak diberikan nilai. Jadi kayak kemarin kita belajar di likuidasi perseroan itu yang biasanya goodwill atau ada aset intangible aset nilainya 0. Oke, kita lanjut goodwill teman-teman. Oke, sebelum ke sini saya Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Sepertinya belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman kita lanjut ke goodwill ya. Jadi goodwill di sini adalah selisih lebih antara harga kos investasi dengan nilai wajar aset bersih. Jadi kalau kalian lihat definisi ini simple. Kita hanya membandingkan harga produk. Jadi ketika kalian mau membeli sebuah perusahaan itu kalian harus menyiapkan dana ya. Dari kos investasi atau biaya itu kas atau barang-barang yang nah, catat di sini dan definisikan sebagai harga perolehan atau kos. Nah, dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih yang diterima. Nilai wajar aset bersih yang diterima tadi yang diukur berdasarkan fair value-nya. Setelah fair value yang kita dapatkan ya, kita lihat nilai wajar aset bersih. Aset bersih itu berarti aset dikurang dengan hutang ya. Nah, aset dikurang dengan hutang ini kita bandingkan dengan kos yang kita peroleh. Kalau misal kosnya lebih tinggi bukan aset bersihnya, itu dia akan menjadi. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan kalian membeli sebuah perusahaan itu dan
nilai 100, tapi kalian berani membeli lebih dari 120. Nah, selisihnya 20 itu dicatat seperti ini. Jadi goodwill ini kata kuncinya adalah selisih lebih ya, ini selisih lebih antara harga perolehan itu lebih ya dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih yang lebih. Nah, kemudian kalau merujuk lagi ke PSAK 22 di situ dijelaskan kita dari penjumlahan dari penjumlahan apa? Ini dari penjumlahan nilai wajar atas imbalan yang dialihkan. Jadi nilai wajar atas imbalan yang dialihkan itu adalah imbalan yang kita siapkan alihkan atas imbalan itu ya tadi berupa kas yang kita siapkan membayar perusahaan tersebut ataupun aset-aset lain yang kita mau tetapkan. Kemudian nilai wajar value atas setiap kepentingan non pengendali. Jadi di perusahaan itu kalau kalian lihat ini ada sebuah perusahaan ya 100%. Misalnya nih sahamnya 9 dulu ya. Nah ini ada 10%. Nah 10% ini adalah namanya saham pengendali apa? Non controlling interest NCI katanya atau kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini ketika kita mau mengakuisisi perusahaan kita harus jadikan nah kemudian nilai wajar atas setiap bentuknya ekuitas yang sebelumnya dimiliki orang lain. Nah kalau misalnya nih dia pengakuisisi punya juga saham di sini sebesar bisa 20%. Nah itu dijumlahkan juga tuh. Jadi sampai nilai itu menjadi 1%. 1% itu terdiri dari non pihak non pengendali ataupun ekuitas yang sebelumnya dimiliki. Ya. Setelah dijumlahkan itu dari penjumlahan nilai wajar atas tanah dialihkan nilai wajar CI nilai wajar sebelumnya ya baru yang melebihi kata kunci artinya dia lebih nilai ini lebih dibandingkan dengan nilai wajar. Jadi kalau kalian dapat simpulkan ini sebenarnya adalah cost-nya ya cost dibandingkan dengan nilai wajar aset. Nah kalau cost-nya lebih tinggi berarti di situ tercipta nilai yang lebih tinggi. Nah kemudian goodwill berdasarkan PSAK 22 itu adalah suatu aset yang mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain ya. Yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasikan secara individu dan yang bisa. Jadi ya pertama kategorinya adalah merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan. Jadi kenapa sih sebuah perusahaan itu mau membuat perusahaan lain itu lebih mahal? Kita ambil contoh ya, contohnya itu Facebook ya, Facebook itu dia mengalami membeli harga 1 miliar US sebesar 9 triliun karena di Instagram itu ada manfaat ekonomi di masa depan apa ya contohnya ya sekarang ternyata strategi Facebook di Instagram bisa menggenerate penerimaan sampai barang itu. Jadi nilai tambah yang kita dapatkan dari perusahaan tersebut adalah nah kemudian dia tidak dapat teridentifikasi itu maksudnya. Jadi nilai goodwill itu sebenarnya tidak diidentifikasi. Namun di Instagram itu harganya tadi kan dibeli harga 9 triliun, tapi nilai apa fair value-nya misalnya aset bersih itu 5 triliun misalnya. Itu ada 4 triliun tuh yang tidak diidentifikasi itu dimasukkan secara. Nah, kalau misalnya kayak Facebook itu juga mengakuisisi si WhatsApp dengan harga yang lebih tinggi dari 4 triliun. Nah, itu kita lihat nanti apakah bermanfaat ekonomi dan juga sama WhatsApp. Kalau lihat tidak boleh ada iklan, kalau tidak ada iklan itu tidak ada penghasilan. Nah kemudian goodwill di PSAK 22 ini sudah dijelaskan tadi teman-teman, ini hanya selisih lebih dari nilai gabungan tadi.
Nah, kemudian apa yang masuk imbalan yang dialihkan atau contingent cost? Ini adalah cost-nya ya, istilah cost biaya yang kita siapkan. Itu nilai wajar dari imbalan yang dialihkan ya, estimasi pada tanggal perolehan yang kita masuk ke kembalinya. Nah, klasifikasi kontingensi ini, nah cost ini teman-teman itu bisa dia berbentuk saham ataupun berbentuk kas. Jadi kalau misalnya kita ingin memperoleh sebuah perusahaan itu kita bisa membayar kas teman-teman, atau kita bisa menerbitkan saham kita. Itu kemudian dengan saham itu kita berikan kepada pemilik perusahaan yang mau diakuisisi. Kemudian perusahaan yang diakuisisi itu akan menyerahkan aset-aset dan utangnya dan memperoleh saham dari saham. Nah, kemudian estimasi imbalan yang dialihkan dinilai kembali di nilai wajar. Ya, ketika cost ini ya, dia harus kembali dikaitkan dengan harus kembali setiap tahun. Nah, oke, ini contoh ya teman-teman, data pada PDK. Nanti kita mengakuisisi PT Sun ya. Nilai itu dengan nilai wajar aset dan likuiditas PT Sun pada tanggal tersebut. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Ini yang PT Sun ya. Nah, Sun ini neracanya sini ada book value. Bagian ada value. Nah, book value itu adalah nilai yang berdasarkan pencatatan neraca biasa. Ya, nilai buku. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan proses akuisisi ini, book value-nya harus kita konversi dulu nih. Jadi, fair value. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk fair value-nya itu untuk kas ya, itu tetap 50, kemudian dari receivable ya, ini dari 150 ya, berubah menjadi 140 turun ya, ini tetap. Nah, ini inventory-nya naik teman-teman, kemudian land-nya juga naik, building-nya naik, kemudian equipment naik, dan paten naik ya. Oke, payable tetap, kemudian payable ini turun ya. Nah, teman-teman, untuk menghitung nilai wajar aset bersih itu berarti apa? Kita mengurangkan apa? Aset ya, nilai wajar aset dikurang nilai wajar utang. Jadi fair value-nya aset ya, dengan value-nya utang ya, dapatlah namanya fair value aset ya. Nah, itu fair value aset 1440 dikurang dengan fair value liabilities 240 ya, jadi dapat nilainya 1200. Oke, fair value net asetnya 1200. Oke, sampai di sini itu nilai fair value dari PT Sun. Soalnya berlanjut, PT PAM menyerahkan uang tunai. Jadi untuk membeli PT Sun ini, si PAM menyerahkan uang tunai 400.000 dan menerbitkan 50 lembar saham ya, dengan nilai par 10 dan harga pasar saham itu 20 per lembar. Jadi kita perhitungan kos yang kita keluarkan adalah uang tunai teman-teman 400 plus sejuta teman-teman. Ini 50.000 lembar saham langsung dikali harga pasarnya. Karena kita akan dari nilai wajar. Nah, jadi total cost yang kita sediakan untuk membeli PT Sun itu ada 1.400.000. Nah, sedangkan nilai aset bersih yang kita terima adalah 1.200. Nah, karena nilai cost itu melebihi dari nilai wajar aset bersih yang diterima, itu akan tercipta goodwill, teman-teman. Jadi goodwill sebesar 200 ya. Nah, goodwill ini muncul karena tadi kita membayar lebih mahal. Seharusnya nilai wajar aset itu 1.200. Jadi kita membayar lebih mahal dengan harga 1.400. Nah, ada sisi itu yang tidak istilahnya ya, itu kita catat sebagai goodwill sebesar 200. Nah, bagaimana pencatatannya? Pada saat pencatatan akuisisi aset bersih ini kita mencatat apa? Mau mengeluarkan uang ya. Kita catat kas sebesar teman-teman, ini common stock 100, kemudian DC, kemudian kita catat investasi. Jadi di sisi banyak investasi bertambah teman-teman sebesar 1.400. Kemudian di sisi apa?
kreditnya ya, itu kas kita berkurang dan kita ada bertambah cover stock dan additional paid capital. Nah, kemudian jurnal pada pembukaan PT PAM untuk mencatat aset PT Sun secara langsung dilihat. Nah, ini ketika ini teman-teman kita asumsi ketika Sun ini sudah diakuisisi itu si Sun bubar ya, asumsinya si Sun bubar. Nah, efeknya adalah kita harus menghapus akun investasi ya. Jadi akun investasi di debit 1.400 ini kita kreditkan kalau 400 di sini. Ini untuk menggambarkan bahwasannya si Sun itu sudah bubar. Nah, pembubaran ini tidak semata-mata bubar, tapi masih meninggalkan aset dan hutang. Aset dan hutang itu dipindahkan semua ke PT PAM. Nah, kemudian muncul aset baru tadi, goodwill dari mana? Goodwill tadi itu dari pos yang kita keluarkan dengan nilai wajar aset. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman di sini bagaimana kalau ternyata kita membeli dengan diskon ya atau jadi misalnya di sini PT PAM menerbitkan 40.000 lembar saham 10 nilai par 10 ya dengan harga pasar 20.000 per lembar dan juga menyerahkan 10% 5 tahun payable dengan harga 200. Jadi di sini kalian di sini fair value aset yang diboleh kan udah tahu nih 1.200 ya. Total perhitungan berdasarkan fair value maksudnya cost siapkan itu hanya juta dari 40.000 dikali 20 800 ditambah 200. Nah, berarti di sini kita akan memperoleh keuntungan gain atau gain purchase ya. Gain purchase itu sebesar 200.000. Sebesar 200.000. Nah, di sini gain from purchase ini akan dikatakan sebagai barang hutang. Oke. Kemudian kita lanjut ke nah, jurnalnya bagaimana? Jurnal mencatat eksekusi ya sama ya tadi. Kita mengeluarkan payable 200, kemudian cover stock 400, PIC 400. Investasi yang kita keluarkan cost-nya adalah 1.000. Dan investment insang 1.000. Payable 200, cover stock additional PIC. Nah, jurnal pada pembukaan PT PAM untuk mencatat aset bersih PT Sun. Jadi di sini dianggap PT Sun sudah bubar ya. Jadi kalau berarti kita hapus dulu nih tambah investasi. Selesai. Oke, ini 1.000 ya teman-teman. Nah, ini kemudian dipindahkan aset-asetnya di tempat. Kemudian ke portable tempat. Nah, selisihnya di situ tadi yang 200 ini teman-teman dari sini. Nah, yang ini itu dia masuk ke gain from gain purchase. Ya, sebesar 200. Oke, teman-teman. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, belum ya? Ya, siap. Kita lanjut ya di konsepnya. Kalau misalnya tadi harganya, jadi gini teman-teman, filosofisnya saya jelaskan sebentar sebelum lanjut. Jadi kenapa sih sebuah perusahaan dalam hal ini kayak misalnya contoh ya, Facebook itu mau Instagram harganya cuma itu karena di Instagram itu ada nilai tambah. Nilai tambah itu bisa apa istilahnya sumber daya manusianya bagus ya. Bisa juga teknologinya yang bagus, kemudian pemasarannya yang bagus. Ya itu kita ambil ya, kenapa kita berani kayak di Facebook itu berani Instagram itu ternyata terbuktikan nih. Dia kan beli 2020 sampai sekarang sudah terbukti ternyata Instagram bisa mengenerate 5.200. Nah, kemudian dia membeli WhatsApp lagi nih. Nah, kita tunggu aja WhatsApp juga sukses Instagram. Nah, itu prinsip kalau kita
kita membeli mahal, itu karena ada nilai tambah terhadap perusahaan. Nah, sebaliknya biasanya kalau kita membeli perusahaan itu lebih murah dapat diskon, itu berarti biasa di perusahaan. Ya bisa dibilang kalau kalian barang diskon, cuci gudang lagi, itu barang diskon. Ya nggak modis lagi, nggak model lagi. Itu sama seperti perusahaan, berarti perusahaan itu mungkin ada kekurangan di situ. Mungkin pasar-pasarnya sudah turun, mungkin di situ akan tagihan, di situ ada utang, mungkin ada proses hukum yang sedang terlibat, yang sedang terjadi di perusahaan itu sehingga perusahaan itu dijual kembali. Atau juga bisa jadi pemiliknya lebih kuat. Misalkan ada properti. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke kontroversi tentang goodwill. Nah, di sini ini di kapitalisasi, kapitalisasi goodwill adalah kemudian kesalahan dari aset yang diaplikasikan. Jadi memang kalau lihat sekarang yang belajar di sini, ini kan dinilai besar, kita bisa mendapatkan seandainya ternyata perusahaan ini salah lagi misalnya, ambil contoh aja, saya di sini 350 kan, berarti efek ini hasilnya dia berat. Efek dari sini kan lagi 200. Nah, di sini kesalahan dalam wilayah pencatatan aset dan biaya prioritas itu akan mempengaruhi jumlah goodwill yang dicapai. Artinya di sini perusahaan harus presisi mengukur nilai dari aset itu harus tepat agar goodwill yang dicipta itu mencapai keadaan seperti itu. Tapi di real itu sangat susah sekali mencapai terbatasan wilayah hingga nah nanti secara historis goodwill, nah di sini ada historisnya goodwill di banyak negara industri ya. Nah dulu waktu saya ya di kelas 1 tahun 2003 itu saya disusulkan selama dulu ya. Nah sekarang sudah tidak berlaku. Nah standar IASB di internasional standar seperti hal yang di SGAP ya ini di Amerika ini ya nasional itu goodwill itu pertama harus dikapitalisasi, jadi dimunculkan nilainya di aset ya, kemudian tidak mengamortisasi, tidak boleh lagi mengamortisasi. Nah kalau tidak boleh diapain? Kita untuk mengcover ini istilahnya environment tax nilai S penggunaan nilai. Jadi disebut diuji ulang teman-teman. Benar nggak sih nilai tersebut? Apakah sudah mengalami penurunan? Ya. Nah kemudian di sini dalam pengujian penurunan nilai perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai pada level pelaporan di ya penilaian gimana ya? Pertama kita nilai bersih, nilai wajarnya, kan apakah terlalu kita bandingkan nilai buku bersih sama kayak tadi, jadi membandingkan ini konsepnya, ini nilai buku dibandingkan nilai buku. Nanti ada nggak penurunan kayak tadi misalnya di sini ternyata patennya bukan 50 tapi 0. Dan kemudian di sini lanjut lagi langkah 2, tentukan nilai wajar yang diterapkan pada buku saat buku dicatat pertama kali dan bandingkan dengan lain. Jadi di sini tadi nilai goodwill di catatan 200. Tapi menurut perhitungan kita misalnya nih ternyata adalah 190. Nah ini kita bandingkan. Berarti ada 10 nih anggap sebagai
Jadi 10 ini kita catat, kemudian nilai wajah yang ada. Oke, dulu dalam dengan adanya ibarat ini itu maka nilai ya. Nah, kemudian di sini pengujian kedua itu setidaknya dia harus dilakukan setahun. Nilai ya, setiap tahun sekali itu berdasarkan FMS. Kemudian harus dinilai setiap tahun sekali. Dengan tiap tahun sekali itu diharapkan nanti kita bisa mengetahui ya pasien tersebut itu secara relevan, secara real. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, bila terjadi perubahan bisnis yang signifikan, seperti di contohnya adalah perubahan kebijakan indikator dan pihak regulator. Misalnya ada perusahaan batu bara, nah ini ada regulator yang memberikan regulasi bahwa batu bara tidak boleh diekspor mintanya, misalnya batu bara tidak boleh. Efeknya ini perusahaan batu bara harus ulang. Nah, ada restriksi pembatasan dari bahkan efeknya kan kalau dia tidak ada penjualan ekspor batu bara yang nggak boleh diekspor, itu nah, teman-teman selanjutnya kalau misalnya ada lagi yang kedua waktu terantisipasi. Jadi ini contohnya misalnya kalau kita ambil saya ini ya, luput ya, saat luput itu dia kalah ya berkompetisi ya. Karena dia tidak ya, secara itu ya, kalah harganya. Ini ada kompetisi yang tidak terantisipasi. Jadi di sini Bluebird harus melakukan pengujian perubahan nilai terhadap nilai itu. Nah, kemudian hilangnya personil utama perusahaan, salah satunya adalah kayak perusahaan handphone Apple ya, Steve Jobs, bagus banget pasien itu sama biasa. Personil utamanya hilang, kalau bisa keluar atau dan itu teman-teman efeknya adalah Apple itu sendiri itu harus melakukan uji penurunan nilai goodwill dia. Karena apa? Personil yang melakukan inovasi itu udah nggak ada lagi. Nah, apakah ada pengganti yang sama? Kalau ada penggantinya lebih tidak bisa menyaingi atau ada yang sama lagi? Ya, inovasi yang baik, sektor yang tidak mau harus melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill. Otomatis disebut goodwill siapa yang bisa turun. Karena inovasinya tidak ada lagi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini penurunan nilai atau kerugian ekspektasi. Nah, di sini juga nih ya, kalau misalnya kita ada kerugian bisnis yang dilaporkan atau salah satu bagiannya hilang, misalnya kayak Gojek, ya kita pandemi bisnis yang hospitality ya harus. Atau ada kelompok aset berumur panjang yang signifikan ya, ada tantangan atau itu yang berjual harus kemudian ada perusahaan anak. Nah, ada salah satu perusahaan anak yang diakuisisi ya, nah itu mengakibatkan jadi nilai bisnis. Nah, kemudian teman-teman untuk pengungkapan kombinasi bisnisnya ini tapi tidak terbatas pada informasi umum ya. Kemudian alasan dilakukan kombinasi bisnis, besar alasannya kan sisi saya ini perusahaan ini ya, perusahaan ini tadi ya, sisi perusahaan tepung atau berbahasa dengan tujuan agar bisa memperoleh bahan baku yang lebih murah, tidak
mengurangi biaya transportasi, mengurangi waktu, dan itu dijelaskan alasan-alasannya untuk melakukan kombinasi. Kemudian HKK dan jumlah perhitungan, jadi ini ya perhitungan dan aset-aset. Kemudian nilai imbal hasilnya harus kita keluarkan itu juga. Kemudian baru kita alokasikan harga beli alokasi dalam dan dialokasikan dan kita yang kita akan peroleh. Kemudian hasil operasi proforma ini maksudnya kalau misalnya perusahaan tersebut diambil alih ya kita bisa mendapatkan ya artinya ada operasi yang mungkin akan baik seperti itu. Jadi ini berupa performa ya estimasi dari kayak proyeksi ke depannya seperti apa. Ya bisa kayak perusahaan Indomie ketika sudah bergabung dengan perusahaan Bogasari kita akan bisa meningkatkan penjualan kita lebih tinggi karena apa? Dan terima bisa lebih murah, kemudian bahan produksinya juga semakin banyak dan murah sehingga proses produksi meningkat. Nah itu memang dijelaskan hasil operasi proforma. Kemudian dijelaskan juga judul atau keuntungan dan kalau bisa membeli sebelum itu nilai goodwill udah berarti dicatat sebagai goodwill. Kalau misalnya dia membeli untung berarti dicatat sebagai current income. Nah kemudian untuk pengungkapan intangible aset, kalau misalnya aset itu pengungkapannya secara posisi itu dilakukan dalam periode fiskal dan secara tahunan yang terjadi satu tahun dalam periode fiskal. Nah pengungkapan ini riset dan development. Jadi misalnya nih teman-teman ketika kita membeli sebuah perusahaan tadi Instagram itu dibeli oleh Facebook. Pada saat itu Instagram sedang melakukan riset dan development stories misalnya stories kan dulu belum ada stories Instagram itu pada saat itu dia maksudnya proses riset dan development stories masih di tahapan 60% misalnya. Nah berarti ada 40% biaya yang dibutuhkan lagi untuk menciptakan stories tadi dan juga aset stories tadi itu diungkapkan. Nah kemudian diungkapkan juga ya aset tak berwujud yang diamortisasi misalnya kita dari lisensi, kemudian aset tak berwujud kemudian diamortisasi itu diungkapkan. Kemudian aset tak berwujud yang tidak diamortisasi nah ini ya kemudian aset tak berwujud dengan syarat digabung dan royalti itu kan dia punya batasan tidak pakai bisa diperpanjang atau dapat dibagi itu diperpanjang. Di sini sekilas jadi ini terbentuknya Public Company Accounting Oversight. Jadi di sini adanya oversight board itu. Board itu artinya dewan direksi ya. Dewan direksi. Oversight itu artinya dewan direksi itu memantau kegiatan dari sebuah perusahaan. Di sini ceritanya ketika ini ada kasus yang yang korporasinya melakukan manipulasi balancing itu dia menciptakan SPV perusahaan baru dan aset-aset di anak ini langsung dipindahkan semua dikonsolidasi sehingga terlihat laporan konsolidasi yang lebih bagus dan investor banyak percaya ya terus diinvestasikan uangnya
Nah begitu juga di Android itu juga bagian accounting-nya ya, bagian accounting auditornya ya, auditor yang periksa tersebut juga merupakan ada auditor bahkan kasusnya. Jadi di situ auditornya dia punya kepentingan ya, selain meriksa auditnya aja juga beririsan di kepentingan ini, tidak ada konsultasi konsultan. Nah, akhirnya di sini ya sudah tidak sehat lagi perusahaannya manipulasi. Nah, baru ketahuan kemudian perusahaan itu oleh ada kasus nah, baru ketahuan akhirnya di sini muncullah esok. Nah esok ini menginginkan adanya apa? Jadi pada auditor independen itu dia tidak boleh terganggu ya. Yang diperiksa itu terganggu independensi, tidak boleh dibawa tekanan dan audit itu nggak boleh. Nah kemudian independensi bisa pada dewan perusahaan nanti di sini posisi komisaris itu dia bisa mengontrol ya pengawasan terhadap direksi. Nah kemudian independensi kegiatan audit si audit di sebuah perusahaan itu harus punya independensi, dia tidak boleh dibawa tekanan direksi atau manajemen. Nah kemudian ada peningkatan pengungkapan dalam pengaturan kewajiban. Nah jadi untuk self-management dan apabila dia telah dan dasar ya sudah bisa tidak terjadi benturan. Nah kemudian teman-teman di sini yang kelima tentang nah akuntansi internet untuk kombinasi bisnis merupakan hal yang lama ya, sekian udah lama ini ya. Nah itu tidak diperbolehkan lagi nih setelah tahun 2001, tetapi baru ini kombinasi pooling dilakukan secara ini maksudnya digunakan secara khusus ini. Metode pooling of interest ini boleh digunakan untuk di situ. Contohnya nanti dijelaskan di S38. Ini boleh digunakan apabila ternyata pihak pengakuisisi itu merupakan satu bulan komentari boleh. Nah kemudian metode pooling didasarkan pada asumsi bahwa menggabungkan pemilih lalu mereka saat melakukan ekuitas lah ya ketika melakukan proses. Selanjutnya lampiran kombinasi bisnis dalam PSAK. Nah kombinasi bisnis itu diatur di PSAK nomor 22. Kombinasi bisnis diatur di PSAK 22. Penyesuaian informasi yang baru di yang merupakan adopsi dari. Nah kemudian ada lagi PSAK nomor 38. Dan kombinasi bisnis yang ini sedikit berbeda. Kalau yang PSAK nomor 22 ini adalah kombinasi bisnis secara artinya di sini kan terjadi transaksi sendiri, tapi secara umum saja. Nah, kemudian kalau yang PSAK 38 ini kombinasi bisnis entitas pengendali, jadi terjadi antara entitas yang punya pengendalian. Jadi bisa saya ambil contoh misalnya Grup Astra itu punya 6 perusahaan ya, misalnya ada di Agro-nya sama dengan mungkin Astra. Nah, Astra ini dia ada perusahaannya Agro-nya. Jadi otomotif ini ada perusahaan anak ya yang misalnya traktor. Nah kemudian di sini Agro ini ada bagian yang pertanian ya.
Nah, tadi ada prinsip integrasi horizontal, teman-teman, atau integrasi vertikal. Si agro ini butuh daripada dibeli traktor, dia langsung aja nih kita beli perusahaan traktornya, jadi kita bisa buat traktor yang sesuai dengan bisnis pertanian kita misalnya. Nah, ini teman-teman, di perusahaan agro diisi perusahaan satu kali kombinasi bisnis. Nanti apa? Entitasnya sama, entitas pengendali Astra. Nah, ini dia boleh menggunakan. Nah, kalau kayak sampai 22 itu dia independen. Misalnya DTA ini nggak ada pengendalian PTB sama gitu. Jadi tidak satu pengendalian, maka dia bisa bekerjasama. Nah, kemudian di PSAK 22 dijelaskan transaksi komersial lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh dari angka satu atau lebih bisnis transaksi yang kadang-kadang disebut jadi biasa. Jadi ada pihak pengakuisisi di mana pihak pengakuisisi itu ada kendalian. Jadi ketika akuisisi itu sudah mengendalikan. Nah, kemudian kalau PSAK 38 adalah kombinasi bisnis yang sudah berbisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama. Ini tidak dikendalikan oleh pihak yang sama. Nah, kalau ini di sini dia secara umum aja, jadi misalnya gimana dia mau bisa oleh pengendalian maka satu. Nah, kalau di 38 ini dia spesifik dia dikendalikan oleh pihak yang sama. Bila saya ambil contoh perusahaan Astra itu dan ketika foto sama yang ada salah satu pengendalian, kemudian dia menggunakan PSAK 38. Nah, kemudian di PSAK 22 ini biasanya kalian baca PSAK penerapannya jelaskan. PSAK ini tidak diterapkan. Jadi PSAK 22 ini hanya diterapkan PSAK 22 ini kemudian dan boleh diterapkan untuk aplikasi kepentingan pengaturan bersama PSAK 4 ataupun aplikasi dan kelompok yang asetnya. Jadi kombinasi entitas atau bisnis dari di PSAK 3. Jadi kalau PSAK 22 kasus yang kalau ada kasus yang terjadi ternyata adalah tadi adanya dikendalikan oleh pihak sama ya, pada akhirnya sama kita tidak menggunakan PSAK 22. Ini kalau misalnya kombinasi bisnis secara umum tidak ada pengendalian sama, ya. Nah, di sini PSAK 22 teman-teman ada sama ya, jadi dia dapat metode posisi besarannya. Kita harus dapat posisi yang pengakuan tanggal pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh identitas dan dengan penelitian. Jadi di sini ya selain mengukur asetnya dia tadi ya, yang tiga tadi teman-teman juga ya, timbalan kita keluarkan ada itu bagian SCI yaitu dicatat semua itu. Nah, kemudian mengakui adanya goodwill. Nah, jadi kalau istilah PSAK kalau di BIM dia bargain on purchase ya. Nah, PSAK kita dia dengan diskon di jurnal ya nanti. Pembelian dengan diskon di kredit. Tapi kalau itu PSAK gitu. Selesai sih nanti ada assignment. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin memastikan. Iya, silakan Daniela. Kalau merger itu kan berdasarkan tadi kan berdasarkan net asset. Berarti nanti misalnya PTA merger sama PTB. Terus nanti berarti pemegang saham PTB itu jadi berubah jadi dia memegang saham PTA gitu ya, Pak? Iya, betul. Benar. Jadi gini, jadi Daniela, jadi misalnya
tadi PTA mengakuisisi PTB ya. Nah, jadi PTB ini kan ada sahamnya ya, PTB ya. Kan gitu ya maksudnya nilai ya. PTB Iya, kan Pak. punya saham. Nah, ketika diakuisisi itu sebenarnya PTB itu sahamnya itu sudah nggak ada lagi gitu. Jadi kan saham itu ya, sebenarnya kalau kita balik lagi ke konsep saya, nah, kan sebenarnya ya net aset itu, aset NA itu adalah kekurangan dari aset dikurang dengan utang. Aset dikurang utang sama dengan ekuitas kan. Ya kan? Kalau kalian belajar di akuntansi. Iya, Pak. Nah, ini adalah. Jadi ceritanya ini ketika diakuisisi, ini perusahaan ini ketika kita akuisisi ekuitas sebenarnya nilai aset kita begini ya. Jadi sahamnya dia nanti ketika sudah diakuisisi itu udah bubar, jadi nggak ada lagi saham. Nah, yang pindah induknya ini adalah bagian aset dan utangnya ini semua dipindah ke induknya. Di sini ada aset ya, sama utang. Ada ekuitas, ini ekuitas induk ya, bukan ekuitas ini. Jadi ekuitas ini nggak bergabung sini, tapi ekuitasnya si anak ini dia hilang, hapus ya, udah nggak ada. Nah, cuma diambil sih aset dan utangnya aja. Aset ini pindah ke sini, aset anak dan ke asetnya itu penambahan. Jadi di sini itu punya aset baru, kemudian dia juga punya utang baru. Itu konsepnya. Ya. Jadi yang ekuitasnya si anak itu hilang, udah nol dia udah. Tapi aset dan liabilitasnya ini bubar ini. Dia masih ada nih asam L-nya. Asam L ini dia masukkan ke induk dan tadi jurnalnya. Nah, di sini nanti jurnalnya. Ini sebenarnya investment insun ini sebenarnya yang kami itu buat kan. Nah, ini asetnya anak tadi ya. Sudah semua kita akui ada kas, utang, dalam kasih anak itu udah berubah. Itu benar. Oh, iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, silakan ada lagi yang bertanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan perusahaan mengakuisisi itu kan nanti ada jurnal pengambil alihan aset, Pak. Kalau misalnya di asetnya itu terdapat goodwill, terus nanti kita juga mencatat goodwill sebagai perbedaan antara fair value aset sama book value aset itu akun goodwill-nya itu jadi satu atau bagaimana, Pak? Ya, oke, ini betul. Nanti saya jelasin ya tentang goodwill-nya ya. Jadi misalnya contoh, ya. Jadi di sini memang itu peraturan ya di sini ya. Jadi di sini panduannya ya. Nah, di sini ini panduannya. Jadi pada pembukaan usaha di akuisisi tidak diberikan nilai. Hanya kita ambil contoh misalnya ini. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini pembukuan ini. Nah, di sini di butuh kita nggak boleh kasih nilai, jadi langsung aja dinilai nol. Nah, jadi pertanyaan kalau misalnya goodwill-nya perusahaan anak ini punya goodwill, nah ketika kita mau akuisisi itu nilai goodwill-nya dicampur ke nilainya si itu, apa goodwill-nya si anak kita abaikan. Nah, di sini kalau menurut pasti tadi yang saya lihat ini ya, nah itu memang aturannya ketika di perusahaan anak itu ada goodwill ya, goodwill. Jadi pada pembukaan perusahaan yang diakuisisi, maksudnya yang diakuisisi perusahaan anak tidak diberikan nilai. Jadi tidak diberikan nilai ini ya nilainya nol aja.
dianggap itu nggak ada. Jadi di sini nolkan. Nah, berarti efeknya gimana Pak? Nanti efeknya nanti dia goodwill ini hilang sama sekali, nggak ada. Nanti di input dia akan menciptakan goodwill sendiri yang berbeda dari selisih antara net asset ini dan nilai yang dia bayarkan. Nanti nilai yang dia bayarkan dibandingkan dengan nilai aset ini. Itulah nanti kita goodwill asset. Jadi tidak goodwill masih anak. Misalkan kemudian digabungkan goodwill ini enggak. Tapi goodwill masih anak itu kita boleh nilai nol. Itu tidak diberikan nilai ya nol. Baik, terima kasih Pak. Oke, ini suaranya sudah cukup jelas ya. Tadi kayaknya gangguan. Apa masih ada ini nggak? Haris gitu. Masih jelas apa gimana? Kadang jelas, kadang kayak kecil gitu Pak, ketutupan sama yang noise-nya itu. Itu saya mungkin ini ada laptop bermasalah atau jaringan saya. Di sini hujan. Tapi ini udah cukup jelas ya. Iya Pak, cukup. Nah, ini jadi ini konsepnya kalian ada anaknya ya di antara. Oke, teman-teman ada lagi yang bertanya? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. saya masih bingung konsep akun dari investment in PT apa tadi? PT Oh ya, Sun, ya PT Sun. ya. Ya, Nah itu kan ya ini kan PT PAM itu kan dia menerbitkan saham ya Pak. ya. Nah berarti kan dia investi. Tapi kenapa di jurnalnya itu dia investment insan itu ya Pak? Oke, ya, ntar saya jelaskan. Sip, ya. Oke, Rona. Jadi, nah pertanyaan Rona adalah kenapa sih harus menggunakan akun investment? Ini ada salah satu maksudnya. Nah, kalian punya pelajaran di komputer kan ada ketika kita berusaha dan kita bisa ada beberapa metode yang pertama bisa dicatat sebagai market securities ya, atau kita mencatatnya sebagai available for sale ya, atau juga bisa mencatat sebagai ya apa. Nah biasanya di situ pada saat kita memperoleh perusahaan lain itu oke, sekarang saya bedakan dulu ya antara kita punya saham sama kita membeli saham. Nah, ketika perusahaan itu punya saham sendiri, jadi di bagian ekuitas perusahaan, di sini ada ekuitas. Ini teman-teman di bagian ekuitas ini kan ada sahamnya dia sendiri nih perusahaan. Nah, di aset, di sini ada akun namanya investasi, itu bagian dari aset. Investasi itu ya perusahaan bisa melakukan investasi dengan bukti sahamnya dia lain. Nah, tadi pertanyaannya si Rona itu kenapa ada akun investment in-sun pada saat kita mengakuisisi aset bersih di dalam perusahaan itu. Jadi di sini sebenarnya aset bersih investment in-sun ini teman-teman itu muncul seolah-olah kita membeli sahamnya perusahaan si kita membeli sahamnya perusahaan si Sun ya. Bentar, saya tanya, kalau misal kalian membeli saham di perusahaan terbuka, misalnya kita membeli saham, kita ambil contoh, misalnya kita beli di pasar saham, itu kan kita bisa beli sahamnya. Nah itu kan kita catat investasi. Kita kan dapat investasi sebesar nilai saham kita beli nilai pasarnya, misalnya 500.000. Nah kemudian kita mengeluarkan kas kan 500.000. Nah dengan investment ini 500.000 ini kita sudah memiliki saham di perusahaan. Nah, kita membayar dengan kas. Nah kejadian ini hampir sama analoginya.
ketika kita mengakuisisi perusahaan yang kita beli, itu sebenarnya kita melakukan investasi di perusahaan. Investasi kita berapa? Kita membeli semua sahamnya, berarti berapa? 100%. Nah, kita catat investment in Sun, ya, 1.400. Seolah-olah membeli semua saham. Jadi kalau membeli 100% saham tersebut, ya berarti kendalinya semua di kita kan. Maka kita catat itu kantor investment, karena kita perusahaan itu melakukan sebuah perusahaan, dia mencatat yang investment. Nah, kenapa gunakan akun investment? Nanti tergantung. Kalau misalnya kepemilikannya sini contoh 100%, kita catat juga ada kejadian ketika dia hanya membeli 20%, dia mencatat juga investment. Tapi investmentnya ini nanti dia tidak melakukan proses konsolidasi, tapi dia mencatatkan menggunakan metode ekuitas. Jadi investmentnya ada kas besar 20%-nya. Jadi nanti dia kita anggap di laporan laba rugi kita ada akun investasi, di situ sebesar sahamnya kita kemudian kas kita kurang. Nah, ini sama kalau misalnya kita melakukan pembelian tadi, ini dianggap perusahaan tersebut sahamnya kita miliki semua 100%, dan kita membayar 1.400, berarti perusahaan itu seolah-olah melakukan investasi di perusahaan yang mau diakuisisi saja juga. Nah, kemudian perusahaan ini dia kan harusnya membayarnya dengan kas nih, tapi dia nggak sanggup tuh bayar kas. Jadi memang biasanya dia ya udah kalau kasnya saya nggak nggak cukup, saya nerbitin saham, karena saham perusahaan itu bisa dijual di pasar. Bagi PT Sun itu dia mau aja. Kenapa? Karena dia sudah dapat kas, terus dia juga dapat saham dari si induk PT Sun tadi, pemiliknya ya, PT Sun ini kan PT Sunnya ya udah ambil aja nih semua PT Sun, kamu ambil, tapi bayar kasnya ya sama akuitas saham si induk itu misalnya. Jadi di sini memang seolah-olah itu melakukan investasi ya, karena dia membeli saham. Jadi konsepnya kalau di intermediate kita membeli saham itu kan bisa menggunakan metode cost, metode ekuitas, sama metode ekuitas dan konsolidasi. Nah, yang kita pelajari sekarang metode ekuitas dan konsolidasi. Ketika konsolidasi investasinya tadi ini kan tadi asumsinya di sini, asumsinya ya di sini ketika ini perusahaan yang diakuisisi buat perusahaan diakuisisi, nah logikanya ya kan ini perusahaan ketika kita saham di Sun kita dapat investasi yang besar. Nah, kemudian sekarang si Sun bubar, berarti logikanya kalau si Sun bubar investasinya investasi kita di Sun masih ada lagi kan? Udah nggak ada kan? Kalau bisa dia bubar ya sahamnya maksudnya udah bubar, misalnya nggak ada, makanya di sini hapuskan. Tapi dasar serta merta dihapuskan, tapi pembubarannya itu dia sudah dengan cara apa? Aset-asetnya tadi didapat. Jadi si Sun itu saham dia itu kan dia udah bubar, jadi si Sun itu misalnya udah bubar. Nah sekarang kan kalau udah bubar berarti yang tinggal adalah aset sama. Nah sahamnya si Sun itu teman-teman kalau dilihat ini bisa sahamnya si Sun ini sahamnya si Sun, investment si Sun ini saham dalam investment itu ada sahamnya si Sun. Ya kan kita ketika membeli saham kita dapat sahamnya itu kan sahamnya Sun. Berarti kan investment cuma beda metode aja ya. Ketika saham perusahaan lain itu kan sahamnya di kita kepemilikan itu kata investment. Nah ketika perusahaan itu sudah nggak ada, kita balikin tuh kita hapus investasi kita mengakui adanya perpindahan aset. Ini konsepnya tadi tentang konsepnya ini konsep tadi yang konsepnya adalah nah yang ini A sama E. Nah ketika tadi kita menjual investment yang di kredit itu si E itu udah nggak ada lagi bubar. Nah nilai A dan L ini pindah ke itu sih Rona konsepnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Teman-teman ada lagi?
Uh, di bab satu ini memang sedikit sekilas ya, nanti untuk detail. Izin Pak, Oh ya, silakan. additional paid-in capital itu kan kayak share premium ya Pak? Itu nanti kalau misalnya perusahaan induknya dia itu SOFP-nya itu apa nanti tetap dibedain akun share premium sama additional paid-in capital atau gimana ya Pak? Kan intinya tuh sama kelebihan di atas nilai par ya Pak? Ya, betul. Jadi oke, ya, saya jelasin. Nah sebenarnya kalau ini memang sedang nilai par. Nah, jadi di sini adalah untuk pencatatan kita set premium itu sebenarnya istilahnya kan hampir sama sih. Jadi intinya gini, yang namanya paid-in capital ya, kan istilah paid-in capital itu tambahan ya, jadi dan contohnya ada common stock. Biasanya sih neraca yang saya pelajari itu common stock. Di sini kan memang ada paid-in capital ya. Itu kan selisih ya. Kenapa? Karena saham itu kan punya nilai dasarnya ternyata ketika dijual saham itu adalah nilai sama seperti kayak kenapa? Karena ya biasanya karena antusias masyarakat pengen beli saham tersebut dia namanya. Nah sekarang kan kita kan ngitung berdasarkan nilai fair value ya, artinya yang fair value yang bisa kita gunakan untuk common stock kita adalah nilai dari stok kita. Kan stok kita terbitin, oh ini nilai parnya 10, tapi ternyata nilai realnya itu nilai value-nya itu dan 11. Nah, dan sisanya itu additional value. Ada PG, nanti ada tambahan lagi di sini. Nah, sebenarnya dia sih istilah share premium itu tapi sama sih, cuma metode aku masuk pencatatan akunnya sih agak beda-beda sih. Jadi secara umum sih yang kita pelajari ya common stock dan additional benefit. Kalau di Indonesia itu namanya AQ saham ya. Ada nilai saham parnya ya. Ada lagi di bawahnya AQ saham. Itu ya kelebihan antara nilai par dengan nilai pasarnya. Kalau share premium itu mungkin bahasa istilah Inggrisnya ya, jadi saham premium. Artinya saham premium itu saham yang lebih mahal dari nilai parnya. Sama kayak bond premium kan juga sama. Bond premium, bond premium. Itu kan nilai wajarnya bisa 100.000 dengan tingkat kas 10%. Ternyata ketika dijual di pasaran banyak yang belinya sih harga karena saya gini memberikan bunga 11%, tapi pasar hanya memberikan bunga 10%. Ya otomatis mau tidak mau apa saham bond payable naik tingkatan kalau bisa diubah nanti ya bond payable nilai dasarnya dia berapa 100. Jadi di sini ada premium kan. Nah, premium total yang harus uang kita keluarkan adalah 110. Ini premium yang khas. Tapi sama seperti saham itu. Jadi ketika kita menerbitkan saham tadi ya dengan nilai 100.000 tadi, saham 100.000 kan nilai parnya sejuta. Tapi pasar pembacanya itu tidak sejuta, nilainya itu adalah sejuta 600. Makanya ada selisih 600.000 yang catat itu sih Donela konsep. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi apa? Oke, itu ya kami.
kita cukupkan aja teman-teman ya. Bagaimana? Kita mau lanjut? Ya, ada lagi sih materinya kalau bab 1 ini ya. Jadi ya mungkin jadi ya alhamdulillah sih saya kemarin nonton dan doa kalau di ya terpapar Itu gain on bargain purchase ya Pak? iya betul. Benar? Kalau buat perusahaan itu lebih menguntungkan yang mana ya Pak? Karena saya belum paham. Oke, iya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Nah, pertanyaan Reza, antara goodwill sama benefit of purchase itu menguntungkannya gimana? Di sini teman-teman, ini konsep ini memang balik lagi ke teman-teman ini bahwa strategi Reza. Jadi memang kalau secara akuntansi sih kita bisa lihat, oke kita nggak bisa ngambil ya saya bill ya, bill. Kita bandingkan aja bill. Sama ya, ya, oke lah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini dia membayar lebih mahal. Kemudian di sini membayar lebih murah. Itu menunjukkan tidak bisa kita langsung lakukan sendiri ya. Proses waktu yang cukup panjang sih saya. Jadi kalau maka memang yang berbeda purchase itu sedikit nah, bukannya kenapa? Karena kita bisa membeli lebih murah, kita bisa mendapatkan ya aset wajar yang cukup lumayan ya. Kemudian kita beli murah, kalau di situ kita lebih murah dapat diskon ya karena ada pemilik. Ini kita akan menentukan tentang gain. Dan ini gain masuk ke current income. Laporan keuangan perusahaan di tahun pada saat ini cukup bagus. Nah, begitu sebaliknya, bagaimana goodwill? Nah, goodwill karena dia membayar lebih mahal, dia tidak dianggap sebagai kerugian ya, bukan dianggap sebagai SPNK, dipadankan langsung kemunculan. Nah, kalau kalian lihat di metode yang ini ya, BOT memang cenderung sedikit menguntungkan di awal. Nah, tapi teman-teman harus kita lihat prosesnya cukup panjang kayak tadi kayak Instagram ya, tadi kita lihat kita membeli tersebut di perusahaan Facebook ketika membeli Instagram itu ya 9 triliun. Jadi dengan harga bukunya di bawah 9 T kita asumsikan aja kan. Jadi nilai asetnya 2 T. Jadi ada dulu sekitar 7 triliun. Nah, di sini ternyata pada saya ini mungkin sekilas perusahaan rugi dong, kenapa harus tapi ternyata di situ ada ini keputusan strategi. Jadi keputusan strategi itu keputusan dia sudah kaji secara plus biasanya sih direktur itu dia punya kayak insting lah, feeling ini perusahaan ini bagus, dia bisa membaca, dia bisa katakan dia bisa membaca ke depan. Nah, mungkin pemilik Facebook ya, baca ini Instagram ya, nggak apa-apa kita beli mahal, nggak apa-apa kita rugi dulu, kita berkurang jadi 8% kita berkurang itu nggak apa-apa beli mahal. Tapi ini yakin di 5 tahun ke depan Instagram bakal berkembang. Jadi dari 3 juta 40 juta naik penggunanya, wow 600 juta itu apa? Generate dari pengguna yang aktif itu artinya apa? Generate iklan di situ. Jadi banyak sekali pemasangan iklan ada di sini. Jadi Instagram bisa memperoleh penghasilan iklan yang besar, dan ada penghasilan lain dari langganan segala macam ya. Dapatlah ini sih dari itu 9T dia bisa menggenerate 5 juta 2 juta. Nah, berarti menguntungkan dari ketika kita bicara ya kalau misalnya strategi kita tepat kita melakukan perusahaan dan bisa mungkin tidak. Bagaimana kalau yang dengan diskon? Diskon sekarang kita membeli perusahaan kita untung pada saat yang kita pertama kita lihat apakah ada nilai. Jadi untuk mengukur yang hasil
minimal kinerja 5 tahun ya. Jadi dibandingkan ketika perusahaan itu mengakuisisi berapa biaya yang dikeluarkan, apakah terjadi keuntungan yang signifikan atau tidak. Nah kalau misalnya nanti nih ya teman-teman ya, kita balik lagi ke case-nya si Facebook. Si Facebook ini ternyata dia membeli WhatsApp dengan harga SPA ya, nah sekarang kita lihat nih, dia berani beli si WhatsApp ini apakah bisa menggenerate penghasilan yang lebih dari, nah sekarang saya agak pikiran terus dia membeli ini sekitar kenapa, karena WhatsApp sendiri yang WhatsApp itu tidak mau dipakai untuk iklan, tidak boleh ada iklan dari diri media sosial itu ya. Banyak kan iklan. Itu kita lihat nanti strateginya Facebook. Nah, WhatsApp ini akan menguntungkan. Itu nggak bisa kita lihat sekarang. Uang sekitarnya dan katanya. Oke, begitu Reza. Penjelasannya Reza. Oh, berarti kalau ada beberapa perusahaan yang beli di harga yang lebih mahal, tapi karena keputusan investasi apa, mungkin strateginya yang Pak. Terima kasih Pak, paham Pak. Ya, oke, gitu ya Reza ya. Jadi balik lagi ke strategi ya. Jadi ini memang teman-teman kalau kalian belajar tentang kombinasi bisnis itu kalian asik lagi kalau kalian belajar tentang manajemen strategi. Kalau manajemen strategis itu kalian berusaha menjadi seorang direksi ya. Keputusan kebijakan perusahaan itu nanti kalian harus jadi untuk menentukan strategi itu cukup panjang karena kita harus melihat perusahaannya apa. Karena Facebook atau media sosial visi adalah menjadi terdepan dalam menguasai sosial di seluruh dunia. Visi isinya di seluruh apa? Pertama misinya apa? Ya kan? Media sosial itu yang harus berada. Ya ini ya. Jabatan. Jadi dia menghitung lagi evaluasi internal. Internalnya apa? Perusahaan ini punya kekuatan apa? Facebook. Daya apa? Kemudian dilihat lagi eksternalnya apa, ancaman eksternalnya kita ancaman ada juga media sosial seperti Telegram jadi ancaman untuk ancaman tulis setelah ini apa kita bisa posisi perusahaan di mana nih jadi itu kemudian perusahaan posisi ekspansi lalu ekspansi itu apa cirinya? Perusahaan cukup berkembang, penjualannya cukup sehingga dia bisa kasih yang tersedia cukup sehingga kita bisa melakukan ekspansi. Ketika melakukan ekspansi, strategi yang muncul apa? Salah satunya tadi integrasi vertikal. Contoh sama vertikal itu nanti dipikir lagi. Kita Facebook mau akuisisi apa? Apakah kita harus mengakuisisi server ya kayak gitu? Atau mau masalah itu lagi di manajemen? Atau kita hanya mengintegrasi horizontal aja? Kita kuasai ini ya media-media sosial unik-unik. Atau mungkin nanti eksternal. Karena kalau kita membeli itu penghasilan. Ini dilihat setelah itu diukur, nanti dilihat terus berapa dari gimana gini. Nah kalau misalnya bagus, vertikal ini berhasil. Tapi ternyata kalau dulu ada strategi lagi nih. Strateginya karena visi ini sudah tidak bagus. Kita harus melakukan investasi atau melakukan likuidasi di unit bisnis yang terdekat. Sama halnya kayak Mentari. Mentari itu juga kan sekarang gini, PT Mentari yang retail Mentari ini kan posisi berada di proses efisiensi hasilnya sedikit kemudian pengeluaran banyak biaya sewa kalau kan dia tetapnya ada terus tapi penghasilannya kan karena berkurang sampai 20%. Efeknya apa strategi yang dilakukan dia nggak bisa melakukan integrasi horizontal mengakuisisi
bisnis yang lain misalnya Uniqlo bisa diakuisisi enggak, atau dia mau akuisisi vertikal nggak bisa, karena kondisinya sudah bagian efisiensi. Hal yang dia bisa lakukan adalah melakukan identifikasi bisnis lain yang tidak dilakukan. Mengapa? Untuk mengurangi adalah tercipta 6 cabang yang tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah proses namanya mengembangkan berapa cabang. Akhirnya nanti perusahaan yang berarti udah agak sedikit bisa menambah, nanti dia melakukan jualan. Nanti kalau udah bagus nanti melakukan strategi berikutnya. Itu dipelajari strategic management. Lanjutkan. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, begitu Reza ya. Ya Pak. Oke, teman-teman ada yang bertanyakan lagi? Kita cukupkan ya pertemuan pertama kita. Jadi nanti ini ada PR teman bisa satu ya, satu dan satu. Ya, PR-nya ada di satu-satu sama satu. Oke, teman-teman itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat berakhir pekan. Mohon maaf naikkan itu nggak ya teman-teman di next kesehatan selalu. Oke, itu aja teman-teman ya. Selamat siang. Assalamualaikum.